Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama tentunya kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat, anugerah dan karunia-Nya kepada kita semua. Semua kenikmatan-kenikmatan yang tidak akan mungkin bisa kita hitung, tidak akan mungkin bisa kita jumlah, tidak akan mungkin bisa kita hitung satu persatu, saking banyaknya. Dan kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan hakikat dari bersyukur adalah kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan, bukan justru kita gunakan untuk kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga marilah kita berupaya untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita berupaya untuk terus menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Kita tingkatkan rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Azizun Dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa, Maha Mulia, dan Maha Mampu untuk membalas perbuatan para hamba-Nya. Maka hendaknya kita bertakwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus melanggar batasan-batasannya. Jangan sampai kita terus-menerus berkubang dalam kemaksiatan. Hendaknya kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, dan terus kita meningkatkan ketakwaan kita dengan menjalankan ketaatan, yang kita senantiasa memperhatikan dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quran banyak sekali peringatan tentang kematian. Kematian ini merupakan suatu perkara yang niscaya dan pasti akan kita alami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, al-maut. Setiap yang memiliki nyawa, setiap yang memiliki ruh, itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Maka ini sebuah keniscayaan dan sesuatu yang kita yakini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kematian ini merupakan sesuatu yang kita tidak akan mungkin bisa lari dari. Ketika Allah sudah mentakdirkan ajal kita menjemput,
maka apapun upaya yang kita lakukan kita tidak akan bisa lari darinya. Allah nyatakan dan Allah ingatkan dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, sungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, sungguhnya kematian tersebut akan menjumpai kalian, akan mendatangi kalian. Maka di sebuah ketetapan di antara takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz, dan kita semua sudah Allah Subhanahu wa taala gariskan umur kita, berapa lama kita hidup di dunia. Dan tentunya itu semua merupakan perkara gaib yang tidak akan mungkin bisa kita ketahui. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, maka niscaya kematian itu akan datangi kalian, walaupun kalian sedang berada di atas bangunan yang tinggi dan kokoh. Jadi ketika seorang hamba merasa di tempat yang paling aman sekalipun, dia menganggap itu merupakan tempat yang paling aman dari mara bahaya, dari bencana, dari musibah, dari keburukan. Dia merasa aman di situ. Kematian itu tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan sesuatu yang kita yakini, yang pasti akan kita alami. Tiap-tiap dari kita pasti akan menemui ajal. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, menuju kehidupan yang kekal di akhirat nanti. Ini semua hanya permasalahan waktu. Kapan ajal kita menjemput? Bagaimana keadaannya? Sedang apa? Di mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Tiap jiwa tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Apa yang akan kita lakukan besok, kita saja tidak tahu. Bahkan belum tentu besok itu adalah hari yang masih bisa kita lalui di dunia ini. Mungkin kita punya rencana, ada aktivitas harian, ada jadwal tetap rutin yang kita miliki tiap hari. Tapi belum tentu semua itu bisa kita lalui esok hari. Itu merupakan perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Dan setiap jiwa tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mendapatkan kematiannya. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan tentang kapan, di mana, bagaimana kematian kita itu merupakan salah satu misteri terbesar dalam kehidupan kita. Dan ilmunya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan bisa mengetahuinya. Dan hakikatnya sesuatu yang pasti akan mendatangi kita, sedangkan kita tidak tahu kapan datangnya, maka itu adalah sesuatu yang dekat dengan kita. Kullu atin fahuwa qarib. Segala sesuatu yang akan datang itu hakikatnya dekat dengan kita. Ajal, kematian itu hakikatnya sesuatu yang dekat dengan kita semua. Permisalannya seperti seseorang yang dia sedang mengantri dalam sebuah antrian, yang dia tahu namanya akan dipanggil, tapi dia tidak tahu pada urutan keberapakah dirinya. Dia tidak punya nomor antrian, tapi dia tahu namanya suatu saat akan dipanggil. Maka itu permisalan kita menunggu ajal kita, jemaah. Tentunya kalau seorang dalam keadaan seperti itu, dalam antrian seperti itu, kapanpun akan dipanggil namanya. Ketika dia tidak tahu kapan, maka tentunya dia akan senantiasa mempersiapkan diri ketika namanya dipanggil.
Maka itu yang harus kita lakukan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita tahu suatu saat malaikat maut akan menghampiri kita, tidak lagi melewati kita, tapi menghampiri kita menuju ke arah kita dan mengambil roh kita, mencabut nyawa kita, maka tentunya sebagai seorang hamba yang meyakini akan hal tersebut, kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kematian kita. Ini sesuatu yang kapanpun bisa menjumpai kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, aksiru dzikra hadhil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus semua kenikmatan, penghancur semua kelezatan di dunia ini, yakni al-maut, yaitu kematian. Rasulullah memperingatkan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita agar kita banyak-banyak mengingat kematian. Yang tentunya dengan kita mengingat kematian, diharapkan kita akan terdorong untuk beramal saleh. Kita akan bisa mengekang diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Kita pun juga akan memperpendek angan-angan kita terhadap dunia ini. Karena kita sadar belum tentu kita masih hidup besok hari. Bahkan kita tidak tahu apakah kita masih bisa melewati sore hari nanti. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tujuan ketika seorang hamba banyak mengingat kematian, dia terdorong untuk beramal. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang beriman bagaimana yang paling cerdas, yang paling bijak dalam menjalani kehidupannya di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Yang paling sering, yang paling banyak mengingat kematian. Tapi tidak hanya sampai di situ jemaah. Tidak hanya sekedar dia sering mengingat mati. Karena banyak orang yang ketika dia teringat akan kematian, justru dia menjadi paranoid. Dia takut berlebihan. Dia mau melakukan aktivitas di luar rumah, dia takut. Maka bukan itu tujuannya. Bukan itu yang dimaksudkan dengan mengingat kematian. Tidak hanya sekedar kita takut ketika menjumpai kematian kita, padahal sesungguhnya itu merupakan perkara yang pasti akan menjumpai kita. Maka tidak hanya sekedar dia banyak mengingat kematian, tapi Rasulullah mengatakan wahsanu lima ba'da istidada, dan yang paling baik persiapannya untuk menghadapi apa yang akan dia dapati setelah kematiannya, yaitu pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul aqyas. Mereka itulah orang-orang yang paling bijak. Mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu hendaknya kita menjadi bagian dari orang-orang yang memiliki pandangan yang lurus terhadap dunia ini. Kita harus sadar bahwasanya kelak suatu saat, cepat atau lambat, kita tidak tahu, kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menghadapi perjalanan yang jauh lebih berat, lebih panjang, dan itu yang akan menentukan nasib kita nanti. Dan itu merupakan kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal abadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Jamaah sekalian sidang salat Jumat yang saya hormati dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Maka seharusnya kita sebagai seorang hamba,
kita posisikan diri kita sebagai seseorang yang benar-benar yakin akan datangnya kematian. Status kita atau kondisi kita, apa yang kita upayakan di dunia ini harus menunjukkan sebagai seorang mukmin yang benar-benar meyakini akan adanya akhirat, akan adanya kehidupan akhirat. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dia dengan lisannya mengatakan dia yakin akan adanya akhirat, tapi apa yang dia lakukan, amalan-amalan yang dia lakukan itu justru menunjukkan seakan-akan dia tidak akan menjumpai kematiannya, atau seakan-akan dia akan hidup lama di dunia ini, hidup kekal di dunia ini, atau seakan-akan dia tidak meyakini akan adanya surga dan neraka. Maka Allah menyatakan dalam surat Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Apakah mereka itu orang-orang yang senantiasa mengurangi takaran dan timbangan? Nah, ayat ini terkait dengan orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan. Ini termasuk dosa besar. Ini salah satu contoh. Apakah mereka orang-orang yang melakukan perbuatan itu, mereka tidak yakin bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan di suatu hari yang besar, di hari di mana mereka semua akan berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, selagi masih ada kesempatan, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur yang tersisa ini yang kita tidak tahu masih berapa lama lagi, hendaknya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita perbaiki yang masih kurang, kita sesali kesalahan-kesalahan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita segera perbaiki perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita tingkatkan amal saleh kita. Jangan sampai kematian tiba dalam keadaan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Apabila engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu sore hari untuk beramal. Dan ketika engkau berada di sore hari, jangan menunggu sampai pagi untuk beramal. Jadi kapanpun kita ada kesempatan untuk beramal, kita lakukan. Jangan kita tunda-tunda. Karena belum tentu ketika kita masih hidup di pagi hari, kita masih bisa menjumpai sore hari. Dan belum tentu ketika kita masih hidup di sore hari, kita akan bisa menjumpai pagi hari. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat akan kematian dan kita mempersiapkan sebaik-baiknya keadaan kita nanti setelah kematian kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kurang, saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua agar kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل خير أمرنا خواتمه وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ولاة أمورنا
وفقهم لما فيه صلاح وصلاح الإسلام والمسلمين واجعل لهم بطانة صالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة